Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholin Ardi dengan NIM D1A1 2121048, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan P4 pada masa Soeharto. Ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga mereka menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.